Nama aku Naysila Ferzalfa Setiawan, biasa dipanggil Naysila. Aku merupakan mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Surabaya. Kali ini aku akan mereview buku Komunikasi Politik, yaitu teori dan praktik. Untuk kalian yang mau baca bukunya, kalian bisa scan QR ini ya, nanti munculnya seperti ini. Nah, buku Komunikasi Politik karya Dr. Haji Cecep Suryana ini tuh merangkum secara komprehensif tentang komunikasi politik sebagai jembatan timbal balik antara aktor politik dan publik, di mana publik atau masyarakat itu sebagai pembentuk citra, opini, ataupun partisipasi dalam sistem demokrasi Indonesia pasca reformasi. Pada buku ini, bab 1 itu terdapat beberapa definisi dari komunikasi politik. Seperti Fagen itu mendefinisikan komunikasi sebagai konsekuensi aktivitas dalam politik. Lalu ada definisi dari Almond dan Powell itu mengungkapkan fungsi intern dalam sosialisasi dan rekrutmen kepentingan politik. Nah, penulis atau Dr. Haji Cecep Suryana ini tuh mengungkapkan beberapa elemen dasar dalam komunikasi politik. Seperti contoh, elemen komunikator itu berisi politisi, aktivis, dan profesional. Lalu ada elemen dasar dalam komunikasi politik itu seperti pesan, saluran, dan halayak. Halayak itu seperti publik ataupun masyarakat ataupun general, umum. Tujuan dari adanya elemen dasar ini tuh untuk membangun mutual understanding untuk legitimasi kekuasaan. Lalu pada bab 2-3 dalam buku ini tuh berisi hubungan masyarakat politik ataupun public relation politik, di mana public relation atau hubungan masyarakat ini tuh sebagai alat strategis dari propaganda yang awalnya komunikasi itu satu arah menjadi komunikasi dua arah. Nah, public relation ini itu juga fokus pada pembentukan citra politik melalui persepsi kognitif, afektif, dan konatif. Seperti contoh, kognitif dalam hal ini tuh sebagai penyebar informasi itu bisa melalui media sosial. Untuk afektif itu contohnya seperti membangun rasa masyarakat. Untuk yang terakhir yaitu konatif, yaitu sebagai memicu partisipasi publik, misalnya partisipasi dalam demo ataupun dalam pemilu. Lalu pada bab 4-6 dalam buku ini tuh berisi penjelasan bagaimana politik itu membentuk opini publik, misalnya berikan pesan media kepada masyarakat politik itu melalui kampanye pemilu. Nah, jadi kampanye itu bisa membuat masyarakat tuh memilih paslon A ataupun paslon B seperti itu. Pada bab ini tuh juga menjelaskan media relasi atau media relation itu seperti press release ataupun konferensi pers. Dalam bab ini tuh juga menjelaskan bagaimana partai politik ataupun kandidat itu memanajemen krisis yang sedang terjadi. Manajemen krisis itu sendiri itu bertujuan agar partai politik ataupun kandidat itu selamat dari skandal ataupun masalah yang sedang terjadi sambil mendorong partisipasi masyarakat dalam pilkada ataupun pemilu. Nah, jadi kesimpulan ataupun isi dari keseluruhan buku ini tuh adalah bahwa komunikasi politik itu intinya adalah alat super penting untuk menjembatani ide dasar Aristoteles soal manusia itu sebagai binatang politik. Nah, dalam hal ini tuh artinya manusia itu tidak bisa lepas dari yang adanya komunikasi politik. Lalu bagaimana praktik nyata politik itu dilakukan di hubungan masyarakat pada saat-saat masa pemilu, seperti mulai membuat citra politik yang keren dan diminati anak muda saat ini itu menggunakan media relasi ataupun media massa dan bisa menggunakan press release ataupun konferensi pers, hingga bagaimana sih cara kandidat ini tuh memanajemen krisis agar tidak ambruk dukungan dan lebih banyak dukungan lagi gitu. Nah, pokoknya itu semua dilakukan agar mereka ataupun para kandidat ataupun parpol ini tuh dapat memenangkan suara terbanyak dan mereka itu dapat menguasai media informasi sebagai power kehidupan tadi. Makanya kita itu sebagai generasi muda ataupun sebagai Gen Z itu jangan cuek sama politik guys. Kita tuh juga harus melek politik karena partisipasi kita itu adalah kunci dari perubahan demokrasi dan bagaimana cara kita nanti menjadi generasi emas Indonesia 2045. Sekian ya teman-teman penjelasan ataupun rangkuman buku Komunikasi Politik karya Dr. Haji Cecep Suryana ini dari aku. Semoga bermanfaat. Maaf apabila ada salah kata maupun kurang lebihnya ya teman-teman. Assalamualaikum.